Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 kelas Farmasi C semester 4 program studi Sarjana Farmasi Universitas Citra Bangsa Kupang. Di sini kami akan menjelaskan materi mata kuliah fitokimia tentang ekstraksi bahan alam yaitu maserasi, dengan tujuan yaitu memenuhi tugas mata kuliah fitokimia. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Arni Adelia Sura dengan NIM 194111070. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Lokunuha, NIM 194111068. Saya Donansia Yuliantini, NIM 194111071. Baik, yang pertama akan saya jelaskan tentang apa itu maserasi. Namun sebelum itu, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang ekstraksi. Jadi ekstraksi merupakan suatu proses penyaringan suatu senyawa kimia dari suatu bahan alam dengan menggunakan pelarut tertentu. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua cara berdasarkan wujud bahannya, yaitu yang pertama ekstraksi pada cair, digunakan untuk melarutkan zat yang dapat larut dari campurannya dengan zat padat yang tidak dapat larut. Yang kedua yaitu ekstraksi cair-cair, digunakan untuk memisahkan suatu zat cair yang saling bercampur dengan menggunakan pelarut yang dapat melarutkan salah satu zat. Ekstraksi pada cair secara umum terdiri dari maserasi, refluktasi, sokletasi, dan perkolasi. Yang berikut yaitu pengertian maserasi. Maserasi sendiri mempunyai istilah asli dari bahasa Latin yaitu macerare yang mempunyai arti merendam. Cara ini merupakan salah satu cara ekstraksi di mana sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air atau pelarut non-polar atau air, misalnya etanol encer, selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Jadi maserasi adalah salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Jadi metode ini pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali, sehingga maserasi merupakan teknik ekstraksi yang dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan panas ataupun tahan panas. Yang kedua yang akan kita bahas adalah mengenai prinsip kerja dari maserase. Prinsip kerja maserase di mana adanya pengikatan atau pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut atau disebut light dissolved light. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam produksi Indonesia dalam cairan yang sesuai selama beberapa hari pada temperatur kamar, terlindungi dari cahaya. Cairan penyair akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Nah, jadi intinya kalau maserasi kita harus tahu yang pertama perendaman tanpa pemanasan, terlindungi dari cahaya, dan untuk waktu yang dibutuhkan yaitu berkisar antara 3 sampai 10 hari menurut Farmakopeia Indonesia. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar karena di dalam sel sinusia itu akan terdesak keluar oleh cairan penyair. Akhirnya apa? Nanti cairan penyair itu membasahi dan zat-zat ataupun metabolisme sekunder yang terdapat dalam sinusia tersebut akan keluar. Nah, itu adalah zat-zat yang akan digunakan yang disebut dengan ekstrak.
Nah, adanya desakan yang keluar diganti oleh cairan penyair dengan konsentrasi yang rendah, dan ini disebut juga dengan proses difusi. Jadi, nanti kalau ditanyakan apa sih prinsip kerja dari maserase? Prinsip maserase adalah proses difusi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode maserasi. Kelebihan dari ekstrak dengan metode maserasi adalah yang pertama, unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana berendam. Yang kedua, biaya operasionalnya relatif rendah. Dan yang ketiga, prosesnya relatif hemat penyair dan tanpa pemanasan. Yang kedua, kelemahan dari ekstrak dengan metode maserasi adalah yang pertama, proses penyairannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Dan yang kedua, prosesnya lama, butuh waktu beberapa hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang modifikasi maserasi. Maserasi dapat dilakukan dengan berbagai modifikasi, misalnya yang pertama digestif. Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah, yaitu pada suhu 40-50 derajat Celcius. Cara maserasi ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Dengan pemanasan diperoleh keuntungan antara lain. Yang pertama, kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Yang kedua, daya melarutkan cairan penyari akan meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan. Yang ketiga, koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, sehingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Umumnya kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan. Yang keempat, jika cara penyari mudah menguap pada suhu yang digunakan, maka perlu dilengkapi dengan pendingin sehingga cairan akan menguap kembali ke dalam bejana. Yang kedua, maserasi dengan mesin pengaduk. Penggunaan mesin pengaduk yang berputar terus-menerus, waktu proses maserasi dapat dipersingkat menjadi 6-24 jam. Yang ketiga, ramaserasi. Cairan penyari dibagi menjadi seluruh serbuk simplisia, dimaserasi dengan cairan penyari pertama, sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas ampas, dimaserasi lagi dengan cairan penyari yang kedua. Yang keempat, maserasi melingkar. Maserasi dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini, penyari selalu mengalir kembali secara berkesinambung melalui serbuk simplisia dan mengeluarkan zat aktifnya. Yang kelima, maserasi melingkar bertingkat. Pada maserasi melingkar, penyarian tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Masalah ini dapat diatasi dengan maserasi melingkar bertingkat MMB yang akan didapatkan. Serbuk simplisia mengalami proses penyarian beberapa kali sesuai dengan bejana penampung. Pada contoh di atas, lakukan 3 kali jumlah tersebut, dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan. Hasil penyarian sebelum diuapkan digunakan dulu untuk menyari serbuk simplisia yang baru hingga memberikan sari dengan kepekatan yang maksimal. Penyarian dilakukan berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan sekali dengan jumlah pelarut yang sama.